Ibu, Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Ummu Salamah, istri Nabi anu usiana sepuh. Kata Ummu Salamah, suatu malam Nabi tidur di kamarku. Sebelum tidur beliau ingin buang air kecil. Kahampangan kaberatan zaman Nabi mah can usum MCK pak. Komo toilet di lebet bumi can usum. Pami bade kahampangan zaman Nabi mah ibu langsung ke padang pasir. Atanapi di dapur disayogikeun botol alit mirip pispot kahampangan kadinya. Singkat cerita Nabi buang air kecil sama botol itu lalu tidur. Janari Rasulullah gugah deui bade netepan hoyong kahampangan nyanak botol nu wengi ruas Rasulullah teh jadi kosong. Ku Ummu Salamah ditaros aya pikir saeunaun ya Rasul, ieu peuting teh beser tapi asa kosong bocor gitu. Bari gumujang Ummu Salamah ki panginten dieut maku birkah. Birkah teh pembantuna Ummu Salamah. So Rasulullah cik japri birkahna. Muncul bahasa urang mah di japri gitu kan. Sumping birkah ditaros ku Nabi. Birkah benar kau minum air kencingku ini? Saur birkah sumuhun ya Rasul, wengi teh haus. Tos muludan ti Jatinegara seepun konsumsi. Apa kata Nabi sambil tersenyum? Selama hidup kau tidak akan pernah mengeluhkan sakit perut. Keberkahan tina cai papang Rasulullah. Beda jeung cai ki ibunya. Misalkan ibu-ibu teh arek praktek cenanya. Peuting teh cenah ngaeueut cai papang teh matak sembuh sakit perut. Enjing-enjing ibu kahampangan diwadahan kana botol. Moal bisanya kana botol ibu-ibu mah kana baskom ibu-ibu mah. Ibu kahampangan teras diuyup insya Allah asup ibu mencret. Kenapa? Beda level. Kedua, kita manusia berdarah. Nabi juga manusia berdarah bu. Imam At-Tabrani dan Ad-Daruqutni juga Ibnu Hibban meriwayatkan suatu malam Nabi nuju di bekam pak, dicanak darah kotorna. Setelah keluar darahnya di mangkuk kecil, Nabi panggil Abdullah bin Zubair. Abdullah sini, tolong kau buang darahku ini di tempat yang tidak ada orang lihat ya. Mangga ya Rasul. Muliwad kebelah dinya aya banser keur ngajaga. Duh cek Rasulullah ulah katinggal ieu. Kebelah dieu aya pagar Musa keur latihan. Lah aing ka mana? Lumpat kebelah ditu aya rona keur gapleh bang. Duh aing kumaha. Akhirnya Abdullah bin Zubair gogo pacalik di pengker bumi Nabi dieut darah Nabi. Dugi ka seueur. Lajeng mangkokna disangakeun ka Rasulullah. Nah, mangkok bekas bekam Nabi sampai sekarang masih utuh tersimpan di Museum Topkapi di Turki. Jadi masih kene aya darah, aya bekas mangkok bekas bekam darah Rasulullah Pak di Turki di Museum Topkapi. Pas ka Turki aja. Jadi riweuh ngajelaskeun kana ucan ka ditu mah nya. Saur Abdullah bin Zubair, ya Rasul mangga. Rasulullah aman ayo nempok teu aya ya Rasul. Sambil tersenyum Nabi tanya begini, diinumnya gening terang ya Rasul, eta na kumis nyarangsang sawares. Mohon ya Rasul ku abdi dieut. Apa kata Nabi? Kau akan jadi fitnah bagi manusia dan manusia akan menjadi fitnah bagimu. Ketika Nabi hidup Pak, para sahabat tidak paham apa maksudnya. Baru di masa Khalifah Yazid bin Muawiyah menyerang Ka'bah. Karena dulu ketika masa Khalifah Yazid, Makkah itu oposisi Pak. Diserbu oleh pasukan Yazid bin Muawiyah sampai Ka'bah itu retak-retak Pak. Nah orang yang berada di garda terdepan dengan gagah berani melawan pasukan Yazid untuk membela kesucian tanah Mekah adalah Abdullah bin Zubair ini. Padahal sudah sepuh, ditaros ke junior nanate. Kang hijib naon dibaca ajenanya. Saur Abdullah, ini adalah keberkahan dari darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benten pak hiji deui lah.
Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis. Ketika Nabi hijrah ke Makkah, kan ke Madinah, kan bersembunyi dulu di gua Thurnya Pak, sababaraha wengi, direncangan ku Sayyidina Abu Bakar. Begitu Nabi dan Abu Bakar datang di mulut gua, sahur Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul teh kenging lebet heula, bilih ayana naon, urang cek heula. Mangga mirip banser lah Pak. Kan sebelum kiai datang ceramah di satu daerah, banser tos aya teh payu. Apa? Cek keamanan. Makanya kata Abah Habib Lutfi, kelak kalau Allah mentakdirkanku masuk surga, aku akan memohon kepada Allah agar banser masuk surga duluan. Ditaros ku muhibina. Kenapa banser duluan, Bah? Cek keamanan. Nah, singkat cerita Sayyidina Abu Bakar lebet Pak di bersihan gua Sur itu. Ternyata benar. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Dikutip juga oleh penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri. Disengat kalajengking, bekah baru nyeri Pak. Singkat cerita diusirlah kalajengking itu. Ya Rasul mangga tos aman. Rasulullah mah kulem, Sayyidina Abu Bakar mah panas tiris Pak. Telami Rasulullah gugah ningali Abu Bakar teu acan kulem Bu, pamenteuna sepak. Saur Rasulullah kunaon can sare? Sieun teu ka bagian PKH kumaha? Henteu ya Rasul. Terus kunaon teh sar? Namanya Sayyidina Abu Bakar ningalikeun panangan apa? Bu bangku bengkak. Surah Abu Bakar, panangan ya Rasul diseureud kalajengking. Surah Rasulullah kadieu bismillahirrahmanirrahim. Tuh diludahan diusap. Harita keneh nu kawitanana bengkak janten kempes, nu asalna nyanyautan teu karaosna naon, bahkan bekas sengatan kalajengking pun hilang seperti tidak terjadi apa-apa. Barokah ludah Rasul. Pengen nyobain kita yang ludahin. Enjing ibu kacugak diciduhan ku salaki, insya Allah bengkak campur ateul. Kenapa? Beda kuah tas. Masih banyak lah, silahkan baca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah Pak. Lengkap sekali hal-hal yang berkaitan dengan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks kita hari ini? Nih, yang pertama, ini mohon dicatat wabil khusus bagi sahabat-sahabat generasi muda, pemuda dan pemudi, harapan bangsa juga mertua. Yang pertama, yang harus kita contoh dari pribadi Sayyiduna Muhammad adalah kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Yang harus kita contoh dari Nabi itu adalah nasionalismenya. Kalau mencontoh Nabi dalam ibadah, Bapak guru dan guru-guru saya sudah lebih paham tentang itu. Kita cari yang nggak biasa. Kita contoh dari Rasulullah itu adalah rasa cinta beliau terhadap tanah airnya, nasionalismenya Pak. Ayahnya dalilna pancet tatangga sabeula macana eta teh dalilna can apaleun dalilna. Makanya kita didoktrin oleh kiai-kiai kita hubbul waton minal cinta tanah air bagian daripada iman. Dilagukan geningan tadi mah ya lal waton ya lal waton ya lal waton tos cekap contoh unggulnya udah ngarepot cekap. Hubbul waton ngangetoknya Pak teh ngangedod pami ngangedod mah jadi hubbul wadon Pak. Beda eta teh artina. Ada dalilnya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menulis tafsir keren, salah satu tafsir tua Pak, judulnya Jami'ul Bayan, yang terkenal dengan tafsir At-Tabari. Beliau menjelaskan ketika Sayyiduna Muhammad di malam hijrah sampai di Zuhfah. Zuhfah teh ibu tempat antawis Makkah sareng Madinah. Pamika pungkur mah dina Fathul Muin salah sawios mikot makani ya, Zuhfah. Rasul sampai di Zuhfah. Lalu Nabi memalingkan tubuhnya memandang terakhir kali
ke tempat kelahirannya. Ningali terakhir kali Mekah Pak, di sana tempat lahir beta. Kamu cek bahasa orang teh. Lalu keluar dari lisan yang mulia kata-kata yang menyentuh Pak. Kata Nabi, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, takkan pernah aku tinggalkan engkau duhai Mekah tercinta. Ayah, Rasulullah mencintai Mekah Pak. Tak terasa air matanya meleleh. Lalu datang malaikat Jibril membawa wahyu, membawa pesan dari Allah, yakni surat Al-Qasas ayat 85. Surat naon Bu? Ayat nabelah dia marepe. Surat naon Bu? Ayat 85. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sungguh Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran akan segera mengembalikanmu ila ma'ad, ke tempat kembali. Ada 3 makna yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir tentang makna kembali dalam ayat ini. Ada yang menafsirkan surga, ada yang menafsirkan akhirat. Yang dipilih oleh Maqatil, Mujahid, Ikrimah dan Ibnu Abbas, maksud tempat kembali dalam ayat ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Ini yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran Al-Qurtubi itu begini, sungguh Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran akan segera mengembalikanmu ke Mekah Muhammad dengan futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang. Akhirnya Nabi tenang lalu melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Begitu Nabi datang di Madinah Pak, ini jarang dibahas. Biasanya yang disampaikan ketika Nabi sumping ke Madinah teh disambut ku ibu-ibu muslimat, ya, sarang teteh-teteh patayat, ku tola al badru, leres Bu. Tola al badru alaina, leres. Tapi yang jarang dibahas itu perlu tahu. Ketika Nabi datang ke Madinah Pak, Madinah pada saat itu sedang diberlakukan PPKM level 3. Keur musim wabah Pak. Sayyidina Abu Bakar mengeluh, ngantunkan Mekah sumping ke tempat wabah. Lalu dalam hadis Bukhari Nabi menjawab kegundahan, keresahan Abu Bakar, aminkan. Lalu Nabi mengangkat tangannya sampai kelihat 2 ketiaknya. Kata Nabi, Allahumma habib ilainal madinah kahubbinal makkata au asyad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah. Makanya di dalam tafsir Ruhul Bayan karya Ismail Haqi Al-Hanafi, ketika menafsirkan surah Al-Qasas ayat 85 ini disampaikan begini, wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Artinya Ibu, kita tidak mungkin menjadi muslim, kita mustahil menjadi mukmin tanpa punya tanah dan air. Saya tanya sama ibu bapak, bisa hidup tanpa tanah dan air Pak? Tiasa hirup tanpa tanah sarang air. Salah ngape di awang-awang juga tongeret. Tiasa moal Bu. Tanah Indonesia tempat kita berpijak, air Indonesia yang kita minum, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita pakai untuk bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama untuk meraih semua cita-cita. Tong bujeng-bujeng tegaduh tanah air. Saya tanyalah sama ibu sareng bapak, Pak, Bu, cinta teh ke Indonesia. Nah jika nu teu cinta ke Indonesia, cinta ke Indonesia, sok ngadoakeun Indonesia, tong bohong. Cinta ke Indonesia nya cinta, sok ngadoakeun Indonesia nyata. Eta masa pertos kieu Bu, misalkan suami ibu sadinten 50 kali nyarios I love you kan Bu teh. Kan demun bahasa Inggris teh sing rada fasehat mah khorijul huruf nanya, ulah nyerakeun. 50 kali sadinten suami ibu nyarios I love you.
tapi can pernah nganapakahan. Kinten-kinten ibu percaya mal kunaon moal teu aya buktos ngan ukur waos. Beres tuh Pak, ukur waos I love you teh eueuh buktina naon teu maraban teu nganapakahan. Jadi cinta itu membutuhkan bukti. Nemawi tema kita kali ini baru mukadimahnya loh Pak ya. Mukadimah nggak sajam, nggak usah 10 menit lah. Dari peringatan Maulid Nabi ini, mari sama-sama kita contoh beliau dalam mencintai tanah airnya. Nusantara ini Pak, dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Ilahi. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu lamun orang cinta ke Indonesia dari ku cinta mah Bu, kata Khalil Gibran, salah seorang pujangga ternama dari Libanon, dalam kitabnya Azninah Mutakatsiroh, sayap-sayap patah, beliau menyampaikan begini: andai dalam hidup tidak ada cinta, niscaya dunia akan terasa gersang, hampa, dan tak bermakna. Tulis yang status. Dengan cinta dunia jadi berwarna, dan dengan cinta, kata dia, seseorang akan kreatif. Catat, dengan cinta seseorang akan kreatif. Soklah kabayang ku ibu bapak kepungkur nuju bobogohan ya, nuju bobogohan makan kreatif ngarangkai kata teh. Sur ibu teh terjadi kabogohna minta dijemput via SMS balemanya ada cara sumber WA udah panjang kata-kata nate nah SMS kakak bogohna teh, saya maaf mau merepotkan, bisa tolong jemput aku gak please. Panjang padahal minta kulantaran ayat cinta kata-katanya kreatif marangkai ku kabogoh nu lalakina teh deker sarua jatuh cinta ngajawabna teh panjang. Cantik, apa sih yang tidak buat kamu? Tunggu sebentar ya say. Kapungkur kerjaman SMS-an Bu, kreatif merangkai kata karena sedang ada Nah biasa nama jarak sakit itu teh 10 menit tos sumping, iya masa tengah jam can datang geus nyeri beheung sosongnya cek sepuh teh mah, tapi kulantaran aya cinta negorna teh santun. Cek ibu teh ngas SMS deui, sayang macet ya, memang lagi musim hujan begini Jatinegara juga macet, sabar ya say. Kan lalakina teh betaheun Bu ditegur gitu ngabalas deui, ih kamu perhatian banget, macet banget, tunggu sebentar ya say. Ayat 5 tahun kemudian mereka resmi jadi suami istri. Mari kita lihat kualitas SMS-nya. Dari jadi salaki pamajikan meminta dijemput itu panjang-panjang, cukup 3 huruf JPT tanda seru. Cek salakina ge ringkas ok titik. Setengah jam can sumping kan bageula mah keur bobogohan panjang ngarangkai kata da jadi pamajikan mah teu loba-loba, cukup 3 huruf DMN tanda tanya. Cek salakina teh MCT tanda seru. Jadi dengan cinta seseorang akan kreatif. Nah kiai kita tahu itu, makanya kiai kita, ulama kita menanamkan rasa cinta kepada kita anak didiknya, kepada kita anak keturunannya, kepada Rasulullah SAW. Mana buktinya? Kreatif Pak. Menyambut Rabiul Awal ayam muludan Pak. Kemudian menyambut cinta kepada Nabi, bikin solawat. Sok mual ayah ormas Islam anu boga solawat seperti NU Pak. Laras deh. Ayah solawat munfarijah, ayah solawat munjiat, ayah solawat tibil kulub, ayah solawat, bahkan ayah khusus solawat an-nahdiyah Pak, solawat NU, ada solawat fulus, mana berapa duit gitu Pak. Kenapa? Karena kiai kita, ulama kita sangat mencintai Nabi,
karena sangat cintanya kreatif dalam merangkai kata. Lahirlah Burdah, lahirlah Al-Barzanji, lahirnya berbagai macam karya sastra yang melukiskan rasa cinta kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita cinta Indonesia, maka kita buktikan dengan kreativitas kita untuk mencintai Indonesia. Salah satunya kalau kita mencintai Indonesia, doakan Indonesia agar aman. Ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 35 sama dengan surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikan negeri ini negeri yang aman, limpahkan kepada penduduknya rizki dari berbagai tumbuh-tumbuhan. Jadi yang pertama ibu, bukti cinta kita terhadap Indonesia adalah doakan agar Indonesia aman, nyaman, tentram. Sebutlah Indonesia dalam untayan doa ibu bapak. Dalangkinya pak, orang teh ngadoakan Indonesia nya pak, ngadoa teh agni nabi halali kawe anharomika si pejit anu dipenta teh ari Indonesia na teu aman kumaha pak. Makanya doakan dulu agar Indonesia aman. Nu mau di NU makan aya istighosah khusus untuk mendoakan ketenangan keamanan Indonesia. Kenapa? Kiai kita tahu bahwa salah satu bukti mencintai Indonesia adalah mendoakan agar Indonesia aman. Penting ibu, Rasulullah harus meninggalkan kampung halaman, tanah kelahirannya, di mana beliau lahir, tumbuh, berkembang dan dewasa, harus beliau tinggalkan karena di Makkah tidak aman. Berangkat ratusan kilometer ke satu daerah antah berantah yang belum Nabi kenal. Kenapa? Karena di sana ada keamanan untuk menjalankan agama. Beberapa waktu yang lalu bu, awal tahun 2019 saya mengikuti seminar internasional di Singapura. Puntennya abdi mah amang nangka Singapura. Salah satu pematerinya Kang adalah Syekh Profesor Adnan Al-Afyuni, Mufti Damaskus, Syria. Kata beliau begini, sambil ngobrol lah, bersyukurlah kau menjadi bagian dari bangsa Indonesia, karena kau hidup di negara yang aman, sehingga kalian mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Syria yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan entah harus di mana kami temukan. Nu aya ISIS geningan pak, kantos nguping ISIS bu, pak kantos nguping ISIS, ISIS nu terorisnya nu di Timur Tengah, lain ISIS di Ciamis. Saurna saur ketua Ansor di Ciamis ge loba ISIS Kang, nu benar ketuanya, tapi eta mah ISIS musuhna Bang Emok, musuhna tukang kiridit, anu ditagih teh jawabanana isuk sore ditagi isuk-isuk engke we sore, ditagi sore isuk we nya. Nah isuk sore singkatanana ISIS. Kami ini di Syria yang sedang perang saudara, keamanan entah harus di mana kami temukan. Jangankan untuk pengajian sampai larut malam begini, hanya untuk Jumatan saja kata beliau kami ini was-was. Karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah masjid. Ketika kami sedang khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid kami. Jadi pak, di Suriah mah negara teu aman, rek Jumatan ge sieun bisi aya bom bunuh diri. Nah alhamdulillah di urang mah Indonesia aman, nuju Jumatan tiasa kulem. Alhamdulillah. Jadi di Suriah mah negara teu aman, rek Jumatan teh sieun, di urang mah bakatku aman, nuju Jumatan tiasa alhamdulillah. Geng kawagel anu kulemnya mangga lajengkeun. Mangga. Hak asasi manusia, mangga lajengkeun. La ikraha fiddin. Mangga lajengkeun kulem eta mah bebas lah nya. Kang abdi mah kulem mangga, mantog teu sawios mangga. Bebas lah. Numawi hiji bukti cinta ke Indonesia karena Nabi juga mencintai tanah airnya, catat Nabi itu mencintai tanah airnya. Kurang jelas kumaha Sahih Bukhari ngadoa Rasulullah doa dina Sahih Bukhari, ya Allah anugerahkan kepada kami
rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah. Nabi teh cinta Makkah, cinta Madinah, Pak. Urang teh geus bener di NU teh diajarkeun nasionalisme. Kulantaran urang tos cinta, yuk doakeun Indonesia aman. Saatos ngadoakeun Indonesia aman, saur sepuh teh mah sabada doa jampe kudu aya doa pamake. Doa ikhtiarkan doa dan doakan ikhtiar, kan harus begitu. Bohong jalmi anu santri lah ngadua siang wengi ka Allah hoyong pinter tapi ngaji tara ngapalkeun komo sur syariat pinter moal. Sapertos bapak ngadua ka Allah beurang peuting hoyong beunghar tapi pagawean museup. Lain anting museup abdi teh. Sanesna naon ieu hiji-hijina pagawean anu moal maju-maju tukang museup Pak. Serius soalnya lamun maju tiga jebur Pak. Ibu bapak ngadoa hoyong beunghar tapi teu pernah usaha cek syariat beunghar moal. Makanya ada pepatah ikhtiarkan doa dan doakan ikhtiar. Saatos urang ngadoa Indonesia aman, ikhtiarkan sangkan doa itu terkabul. Dan setelah kita ikhtiar, doakan agar ikhtiar kita berhasil, kan gitu. Ikhtiarkan doa dan doakan ikhtiar. Saya mut zaman Orde Baru Pak, kapungkur abi menuju SD di zaman Orde Baru ayah hiji menteri idola simkuring Pak. Pinter sih bapak eta mah ngabulak balikkeun kalimat Pak. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Tapi abi kantos ngemut kumaha lamun anjeunna ceramah di Garut. Kan ciri khas Garut mah ngadu dombanya. Domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Kalau kita menginginkan berdoa kepada Allah agar Indonesia aman, maka lisan kita, praktek kehidupan kita, status kita di medsos harus mengarah kepada ketenangan, keamanan, ketentraman negara kita. Ulah sabalikna ari ngadoa hayang Indonesia aman, ari status provokatif. Hoyong ngadoa Indonesia aman, ari pagawean nyebar hoak Pak. Terang hoak, berita bohong. Kan urang teh dicarek ku kolot ti baheula dilarang. Neng Ujang ulah hohoak. Baheula? Laras teh Bu? Ayeuna mah keur usum barudak zaman ayeuna mah hohoak, nya nyebar hoak. Nyebar berita bohong bahaya Pak. Hoak itu Pak, berita bohong itu bahaya. Nabi Adam alaihi salam diusir ku Allah di surga, syariatna korban hoak Pak. Kan Nabi Adam sareng Siti Hawa nuju bulan madu lah di surga. Datang si iblis, cagerdam damang senior alhamdulillah. Dina tafsir Sawi kan disebutkan iblis itu diciptakan 500 tahun sebelum Adam Pak. Alhamdulillah senior samulihna cager. Da Ujang mah karek kamari sorenya. Kumaha kitu senior? Apal di pojok itu dam. Oh nu deket MCK. Heeh tadi dinya. Kan di dieu teh tangkal. Nya ta eta teh ngaranna sajaratul khuld. Pohon keabadian. Lamun ku Adam diemam buahna, Adam bakal kekal di surga. Pan eta teh bohong. Eta teh hoak. Nu leres Kang. Aing teh senior ente damanya teu percaya. Nah singkat cerita, Nabi Adam gerawak kana buah khuldi Pak. Allah murka, diusir Adam dari surga. Jadi korban hoak pertama dalam sejarah peradaban manusia adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Dan penyebar hoak pertama, produsen hoak pertama adalah iblis. Jadi lamun zaman ayeuna aya jelema nu karesepna nyebar berita bohong, nyebar berita fitnah, nyebar hoak, buah-buah baladna gitu we. Nu mawi titip kasadayana di tengah arus komunikasi saur barudak teh mah ayeuna teh era digital.
era teknologi, era informasi, era masantren, era mingguan, era bulanan, era we matak tara Pak. Daerah kade titip saring sebelum sharing bisi eta teh berita bohong